Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Putra Prakasya dari kelas F11 3. Dan tema saya untuk membuat video adalah menguatkan kerukunan melalui tadi dan memelihara kehidupan manusia. Daftar isi pendahuluan. 1. Tujuan kerukunan dan toleransi. 2. Prinsip toleransi dan kerukunan. 3. Cara menguatkan kerukunan melalui toleransi dalam kehidupan manusia. 4. Menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memelihara kehidupan manusia melalui toleransi. 6. Bagaimana cara menerapkan kerukunan dan toleransi melalui kehidupan manusia. 7. Ayat Al-Quran tentang kerukunan dan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan baik dalam hal agama, budaya, suku, pendapat maupun cara hidup. Dengan toleransi, seseorang dapat hidup berdampingan dengan orang lain meskipun memiliki pandangan atau kebiasaan yang berbeda. Toleransi penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, menghindari konflik dan membangun lingkungan yang damai serta inklusif. Namun toleransi juga memiliki batasan, yaitu tidak membiarkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada toleransi. 1. Tujuan kerukunan dan toleransi. Tujuan toleransi adalah menciptakan kedamaian, menjaga persatuan, serta membangun sikap saling menghormati dalam masyarakat yang beragam. Dengan toleransi, perbedaan dapat diterima dengan sikap terbuka sehingga mencegah konflik dan memperkuat harmoni sosial. Tujuan kerukunan adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Kerukunan juga dapat mencegah perselisihan dan konflik. Berikut tujuan kerukunan dan toleransi. 1. Mencegah perpecahan. 2. Meningkatkan iman dan takwaan. 3. Membangun keadilan dan kesejahteraan. 4. Menciptakan lingkungan yang inklusif. 5. Membentuk pribadi yang menghargai keanekaragaman sosial. 6. Membantu menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat. 7. Membuat masyarakat menjadi harmonis. Dan 8. Menghargai satu sama lain. Dua, prinsip toleransi dan kerukunan. 1. Saling menghormati, menghargai perbedaan dalam suku, agama, budaya, dan pendapat, merendahkan pihak lain. 2. Kesetaraan dan keadilan, mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, empati dan pengertian. 3. Empati dan pengertian, berusaha memahami perspektif orang lain tanpa prasangka atau diskriminasi. 4. Tidak memaksa kehendak, menghindari paksaan dalam hal keyakinan, budaya, atau cara hidup pada orang lain. 5. Menjaga kedamaian dan harmoni, berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan harmonis. Yang ke-6, mengutamakan dialog dan musyawarah, menyelesaikan perbedaan pendapat melalui komunikasi yang baik tanpa kekerasan atau permusuhan. 7. Menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap individu sesuai dengan prinsip kemanusiaan. 3. Cara menguatkan kerukunan melalui toleransi. Agar toleransi dapat memperkuat kerukunan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik individu, masyarakat, maupun pemerintah. A. Menghargai perbedaan. Setiap individu harus memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Menghormati perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa adalah langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang hidup rukun. B. Menghindari sikap fanatisme dan diskriminasi. Fanatisme berlebihan terhadap suatu kelompok atau pandangan tertentu dapat memicu konflik. Oleh karena itu, perlu adanya sikap terbuka dan menghargai perspektif orang lain. C. Berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik antara individu atau kelompok dapat mengurangi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Dialog antar umat beragama, antar budaya, dan antar suku sangat penting dalam membangun pemahaman bersama. D. Membangun kesadaran akan nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera.
Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak. Menerapkan sikap saling membantu. Membantu sesama tanpa membedakan latar belakang adalah toleransi dalam tindakan nyata. Hal ini dapat diwujudkan melalui gotong royong kegiatan sosial dan kepedulian terhadap sesama. 4. Penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan pendapat, yaitu tidak memaksa pandangan pribadi dan tetap menghormati pendapat orang lain dalam diskusi atau debat. 2. Menghormati keberagaman agama, tidak menghina atau merendahkan keyakinan orang lain, serta memberi ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah dengan tenang. 3. Saling membantu tanpa memandang latar belakang, menolong sesama tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. 4. Menjaga sikap sopan dan santun, berbicara dan bertindak dengan baik kepada semua orang meskipun berbeda pendapat atau budaya. 5. Menghormati adat dan budaya lain, menghargai kebiasaan dan tradisi daerah lain tanpa merasa lebih unggul. 6. Bersikap sabar dan tidak mudah marah, mengendalikan emosi ketika menghadapi suatu pekerjaan dan solusi yang damai. 7. Bergaul dengan semua orang, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau ras, serta menjalani hubungan dengan semua orang. Dengan menerapkan sikap toleransi, kita dapat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati. 5. Memelihara kehidupan manusia melalui toleransi. Selain menjaga kerukunan, toleransi juga berperan dalam memelihara kehidupan manusia secara keseluruhan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam aspek lainnya, sosial toleransi menciptakan hubungan yang harmonis dan damai, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. Dalam aspek ekonomi, lingkungan yang damai memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil karena masyarakat dapat bekerja dan berusaha tanpa gangguan konflik. Dalam aspek lingkungan, toleransi juga menjaga kepedulian terhadap lingkungan di mana setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam demi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Berikut adalah beberapa cara bagaimana toleransi membantu memelihara kehidupan manusia. 1. Mencegah konflik dan kekerasan. Dengan saling menghormati perbedaan, masyarakat dapat menghindari pertikaian yang dapat merusak hubungan sosial dan keamanan. 2. Mewujudkan kehidupan yang harmonis. Toleransi memungkinkan individu dari berbagai latar belakang hidup bersampingan dengan damai, menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan sejahtera. 3. Meningkatkan rasa persaudaraan. Sikap toleran memperkuat hubungan antar individu dan kelompok, menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan. 4. Mendukung keadilan dan hak asasi manusia. Dengan menghargai hak-hak orang lain, setiap individu dapat hidup dengan bebas dan bermanfaat tanpa diskriminasi. 5. Mendorong kerjasama dan gotong royong. Toleransi memungkinkan masyarakat bekerja bersama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. 6. Mengembangkan sikap saling menghargai. Membantu setiap individu memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat kehidupan sosial. Dengan menerapkan toleransi, kehidupan manusia dapat dipelihara dengan baik, sehingga tercipta dunia yang lebih damai, adil, dan penuh rasa saling menghormati. 6. Bagaimana cara penerapan kerukunan dan toleransi melalui kehidupan manusia?
6. Bagaimana cara penerapan kerukunan dan toleransi melalui kehidupan manusia? Cara penerapan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan manusia adalah dengan saling menghormati perbedaan, menjaga sikap sopan, tidak memaksakan pendapat, serta membangun hubungan harmonis dengan semua orang. Selain itu, toleransi juga dapat diterapkan dengan menghindarkan konflik, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, serta menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah dan dialog damai. Dengan sikap ini, kehidupan sosial menjadi lebih damai, adil, dan kebersamaan. Cara penerapan kerukunan dan toleransi melalui kehidupan manusia sebagai berikut. 1. Menghormati perbedaan. Menerima keberagaman suku, agama, budaya, dan pendapat tanpa merendahkan pihak lain. 2. Menjalani hubungan baik dengan semua orang, berteman dan berinteraksi dengan berbagai kelompok tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian dan hoax. Tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu perpecahan atau menyinggung kelompok lain. 4. Menjaga sikap sopan dan santun, berbicara dan bertindak dengan baik kepada semua orang, bahkan saat menghadapi perbedaan pendapat. 5. Bersikap adil dan tidak memihak, memberikan perlakuan yang sama pada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. 6. Membantu sesama tanpa memandang perbedaan, saling menolong dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, atau budaya. 7. Menghormati kebebasan beribadah, tidak mengganggu atau menghalangi orang lain dalam menjalankan keyakinannya. 8. Menyelesaikan konflik dengan musyawarah, mengutamakan dialog dan diskusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan secara damai. 9. Mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini, mendidik anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya saling menghormati dan hidup rukun. 10. Mendukung kegiatan sosial dan kebersamaan, berpartisipasi dalam acara sosial atau budaya yang melibatkan berbagai kelompok dan mempercepat persaudaraan. Dengan menerapkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari ini, masyarakat dapat lebih hidup harmonis dan damai, bahkan menghargai satu sama lain. 7. Ayat-ayat Al-Quran tentang kerukunan dan toleransi serta penjelasan. 1. Surat Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersaling agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sini adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hujarat ayat 13. Penjelasannya, ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dalam suku, bangsa, dan ras agar mereka saling mengenal dan bukan untuk saling bermusuhan. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari suku atau bangsa, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjadi dasar penting bagi toleransi dan kesaudaraan dalam kehidupan manusia. 2. Surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Penjelasannya, ayat ini mengajarkan sikap toleransi dalam beragama, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama tertentu, melainkan menghormati pilihan setiap individu. Ayat ini menegaskan bahwa berdampingan dengan pemeluk agama lain adalah bagian dari toleransi agama Islam.
3. Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah berada di jalan yang benar dari jalan yang sesat. Penjelasannya, Islam tidak mengajarkan pemaksaan dalam beragama, tetapi memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memilih jalannya sendiri. Sikap toleransi dalam ayat ini menunjukkan bahwa kerukunan dalam kehidupan manusia harus dijaga dan saling menghormati pilihan agama masing-masing. Yang keempat, surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim dan orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Penjelasan, ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada semua orang, termasuk tetangga dan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial. Islam mengajarkan persaudaraan dan kerukunan dengan memperlakukan sesama manusia penuh kasih sayang dan tanpa adanya diskriminasi. Ayat ini relevan dalam kehidupan sosial agar kita selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, termasuk yang berbeda agama atau maupun suku. Yang kelima, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusik negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita selalu berlaku baik dan adil kepada semua orang, selama kita tidak memusuhi atau menzoliminya. Konsep toleransi dalam Islam bukan berarti menerima segala hal tanpa batas, tetapi menjaga keadilan dan kedamaian. Ayat ini menekankan bahwa kerukunan dapat terwujud jika ada sikap saling menghormati dan tidak ada saling menzalimi. Membacanya dari sebagian LKS. Sebagai sesama umat manusia, kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati, serta tolong menolong dalam hal kebajikan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini disebut sebagai toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi bisa disebut tasamuh. Sikap saling menghormati yang saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Toleransi yang diajarkan oleh Islam merupakan sebuah pedoman kuat untuk membangun harmoni dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Ajaran Islam menekankan pentingnya menghormati keyakinan dan identitas orang lain, serta memperlakukan sesama manusia dengan kebaikan dan pengertian. Contoh dari sikap toleransi, perbedaan bukanlah penghalang manusia untuk bersatu. Perbedaan justru menjadi sarana untuk bersatu dan saling menghargai. Sikap saling menghargai mempererat persatuan sehingga kehidupan menjadi nyaman dan tentram. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial, sebab di dalam kehidupan sosial tidak lepas dari berbagai macam perbedaan baik ras, bahasa, suku maupun agama. Contoh sikap toleransi 1. Toleransi internal umat Islam. Toleransi sesama muslim yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran Islam. Contohnya menghormati mazhab yang dianut muslim lainnya dan tidak memaksakan mazhab tertentu pada muslim lain. Selain itu, toleransi internal
Umat Islam juga dapat diwujudkan melalui silaturahmi seperti saling mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, menjenguk ketika sakit dan sebagainya. 2. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat yang menganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan baik beribadah maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Isi kandungan Surat Al-Maidah ayat 32. Tafsir Kementerian Agama RI turut dijelaskan mengenai kandungan ini. Ayat ini menunjukkan seharusnya adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain. Adapun diantaranya harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersamanya untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan keselamatan orang lain. Hal ini dilakukan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan tolong-menolong, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Isi kandungan dari surat Al-Maidah sebagai berikut. A. Membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia sebelumnya. B. Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. C. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindakan kekerasan. Yang D. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Yang E. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwai mereka. F. Ayat ini berisi hinaan dan kecemasan dari atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran, dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Hadis yang berhubungan dengan menjaga kehidupan manusia diantaranya adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Ar bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh mu'ahad seperti diriwayatkan Bukhari tersebut. Menurut di ayat akhir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, karena mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganiaya diri mereka sendiri dan menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan karena fitnah mereka yang telah rusak. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sejak pertama kali muncul di bumi yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah mengajarkan nilai toleransi yang dikenal dengan konsep tasamuh, yang salah satunya mengatur bagaimana hubungan dengan umat beragama lain. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran akan memperoleh manfaat berdasarkan ayat tersebut. Diketahui bahwa setiap amalan yang dikerjakan manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga mengajarkan manusia tentang pentingnya saling menghargai dengan tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Kesimpulannya, toleransi adalah kunci utama dalam membangun kerukunan dan menjaga kehidupan manusia. Dengan menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Kerukunan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kebersamaan antara masyarakat. Saya Gali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.